Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati pengurus Masjid At-Tauhid, yang saya hormati jamaah sholat subuh Masjid At-Tauhid, yang saya hormati sesepuh bini sepuh warga kampung Manuan Sari ingkang kawula tadi. Alhamdulillah, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Injing menika kula kalih panjenengan diparingi kesempatan, diparingi sehat sehingga saged ngelampahi sholat subuh kalian berjamaah. Insyaallah wau dalu niku malam 25. Malam 25 boten krasa. THR sampun cair. Sampun apa derek? Kelas. Panjenengan yang kepengin semerap THR niku ten kene Kusuma Bangsa. Kelas pisan sampun tutup. Biyen wonten nggih. Mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi sehat. Dipertanggungjawabkan dalam ibadah negeri Gusti Allah. Salawat mugi salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak ketika kita kembali kepada Allah berkumpul bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah sholat subuh Masjid At-Tauhid yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, waktu awal Ramadan itu saya sempat menawarkan sih. Saya memang menginginkan materinya zakat karena saya diletakkan di akhir, ceritanya itu begitu. Oleh salah satu pengurus, kok tumben boten falak mawon pun kata. Tapi sebenarnya nanti itu fenomena baru falak itu. Jadi ada kemungkinan hari rayanya berbeda. Tapi saya sudah gantung buat materi tentang zakat, tidak akan saya terangkan materi falak. Kalau diundang lagi baru saya terangkan. Zakat implementasi peduli terhadap sesama. Jenengan pirsani ibu bapak yang dimuliakan Allah. Tenggene Al-Quran hampir semua ayat tentang mendirikan sholat pasti diikuti dengan menunaikan zakat. Sekitar 72 saya cek aqimus sholat wa atuz zakat. Itu sekitar 72 atau 82 banget. Tenggene Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah itu tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Salat itu adalah hablum minallah, zakat hablum minan, puasa hablum minallah, zakat hablum minan. You understand? Panduan lengkap tentang zakat fitrah. Hukum menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat itu wonten kali, wonten zakat fitrah, wonten zakat mal. Akan saya terangkan dua-duanya sampai jam 9:30. Setengah kali malas. Boten napa-napa. Jenengan tak boleh kalau tak maksud mawon. Hukum menunaikan wonten zakat fitrah, wonten zakat mal. Yang pertama kita akan menerangkan tentang zakat fitrah. Hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi kriteria. Apa saja kriterianya? Satu, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa. Yang kedua,
merdeka atau hamba sahaya yang mubaat niku kuasa bisa melakukan hanya sendiri. Hamba sahaya saniki mboten wonten Islam. Kemudian merdeka niku wau mboten wonten saniki. Kemudian memiliki makanan pokok pada saat Idul Fitri untuk makan siang dan makan malamnya itu sudah ada. Jadi orang inilah yang kemudian mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Niku wonten. Masio lari alit niku tetap kewajiban zakat fitrah. Nanti ada beberapa kriteria waktu yang tidak harus zakat. Nanti saya terangkan. Agak cepat saja karena sampai setengah 12. Waktu menunaikan zakat fitrah. Yang pertama hukumnya wajib apabila seseorang kita menemukan bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Nanti keterangannya. Jadi kalau sudah menangi Ramadan dan menangi Syawal itu wajib hukumnya. Kapan itu diutamakan? Setelah terbitnya fajar pada pagi hari raya Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id. Jadi untuk menunaikan zakat fitrah, untuk membagikan juga itu sebaiknya dilakukan setelah terbit fajar pada pagi hari raya sebelum sholat Id dilakukan. Jika ada zakat fitrah diberikan setelah sholat Id, niku hukumnya bukan zakat fitrah malik namanya, menjadi sedekah. Jadi zakat fitrah itu harus dikeluarkan mulai dari awal Ramadan sampai bapak niki riyatin ngoten nggih. Maki subuh nih jam gangsal atau jam setengah 6 niku angsal masih boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi saat mantune sholat jenengan kok tiba-tiba wah kok ae sih. Lah kok ternyata ketiduran atau disemojo. Wah udah melekan. Loh, ternyata sampun apa namanya? Sholat Id. Nah, niku mboten angsal. Itu termasuk sedekah. Kalau mboten sari Utsman nate ngoten. Kemudian boleh, yaitu terhitung sejak memasuki awal bulan Ramadan. Jadi semenjak jenengan tanggal 1 Ramadan itu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini yang selanjutnya keempat hukumnya makruh, yaitu mengeluarkan zakat setelah sholat Id sampai terbitnya matahari, kecuali jika untuk kemaslahatan seperti menunggu seseorang kerabat atau fakir yang soleh untuk diberikan kepadanya. Enten tukang sampah misalnya pun ngapunten ngaji ini lumayan, tapi karena nasib ternyata tasik narik niki dijagani, ternyata kok rawuhe sak maghrib salat Id niku kecuali, termasuk hukuman kecuali boleh. Selanjutnya haram, yaitu membayar zakat sehari setelah hari Idul Fitri tanpa adanya mundur. Haram itu maksudnya bukan berarti haram enggak dilarang. Maksudnya haram itu adalah bukan termasuk apa namanya? Zakat lagi. Itu begitu. Oke, lanjut. Takaran zakat fitrah. Takaran zakat fitrah itu umumnya adalah bahan pokok sesuai dengan apa yang kita makan. Ibu-ibu dan beriki masain damel nasi napa damel bistik napa damel napa namanya stik napa pangsit itu sego jagung spaghetti. Nah ini yang wajib adalah makanan pokok kita. Jangan karena di Indonesia hampir mayoritas itu menggunakan beras. Ukurannya berapa? Ukurannya niku satu sok. Satu sok niku 2,7 minim. Dicakepno dados 3 kg. Riyin niku nate, kalau nate menangi jenengan pasti nggih menangi.
zakat fitrah itu 2,5. Nggih nate nggih. Nah niku rada boten pas. Sing bener niku minimal adalah 2,7. Nah, karena nimbangi kangelan digenepno menjadi 3 kilo. Dan mriki pinten? 3 kilo nggih. Sangat kan. Kalau zakat 2,7 mawon. Nggih sampeyan timbang dhewe. Nah, sebaiknya 3 kilo toh boten selisih kata. Oke, jadi zakat fitrah itu adalah 3 kilo. Nanti yang agak belakang-belakang yang saya ajak mikir, gitu kan. Ini tadi pun semerap. Niki nggih kapan? Boten usah kula terangaken. Zakat fitrah niatnya untuk diri sendiri. Niki pasti sudah pernah dilakukan untuk istri, untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan. Kemudian siapa mustahik itu? Mustahik itu adalah orang yang golongan yang menerima zakat. Siapa saja? Fakir, miskin, amil. Apakah amil itu sama dengan panitia? Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang belum masuk Islam. Budak wonten saniki. Orang yang kakean hutang, murid. Niki wontenan sing kakean hutang. Kata. Double kopi apa? Double kopi putih, lagi coklat. Yes. Dan apa-apa. Contoh mawon. Oke, Horimin orang-orang yang nggak ada hutang. Yang kemudian selanjutnya adalah sabilillah. Sabilillah niku termasuk sabilillah niku adalah sabilillah fil khair. Orang yang dalam jalan Allah, tentunya ya dalam kebaikan. Termasuk guru ngaji. Guru ngaji nek suke nggih mboten pantes. Guru ngaji nek misalkan kata sing dirambut niku nggih asal. Niku namanya sabilillah. Mahasiswa sing mboten saged wangsul karena biaya tebih niku nggih asal. Ya apa? Mukimin nggih angsal. Pokoknya bisa dirilah niku wau teng ngene masjid griyane teng ngene mriki perjalanan teng mriki griya teng ngene masjid mriki muter lewat Kertosono. Mungkin niku mboten masuk iki. Mboten masuk iki. Jadi orang yang di jalan Allah itu adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang bekerja kemudian kehabisan bekal. Pokoknya sesuatu yang baik dan dia itu kesulitan melaksanakan sesuatu yang baik dan ternyata dia mengalami kesulitan. Ikuti jalan Allah. Deal? Dijawab. Kamu dereng sahur. Mantan sholat malam langsung sahur, oke? Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu perjalanan tidak dalam keadaan maksiat. Musafir. Tapi musafirnya yang tidak, misalkan dengan musafir tapi musafir numpak pesawat atau naik kapal. Nah niku nggih mboten. Ini musafir niku adalah ketika panjenengan langsung mudik. Misalkan ternyata bekalnya telas, mudik tanggal 28, tanggal 29. Niatnya pulang silaturahmi dan derek-derek, ternyata bekalnya telas, mboten ada bekal. Mampir teng masjid, ternyata dia hampir semangat. Badhe mudik tapi ketelasan bekal. Akhirnya pun dibarengi beras. Itu boleh, berasnya itu kemudian dimakan sebagian atau mungkin dijual kemudian dilanjut perjalanan itu biasa. Nanti akan saya jelaskan boleh tidak zakat menggunakan uang, boleh nggak panitia itu mendapatkan bagian, apa persamaan panitia dengan amil dan seterusnya. Ini sing enteng-enteng. Kalau ada pertanyaan dicatat nanti, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya bilang tidak bisa. Kemudian selanjutnya adalah doa menerima zakat. Niki saya pikir sudah sering, jadi saya lanjutkan saja. Nah, niki
Bagaimana hukumnya? Jadi yang saya sampaikan di sini adalah problematika tentang zakat fitrah terutama. Bagaimana ketika ada seseorang yang meninggal di bulan Ramadan, wajibkah melaksanakan zakat fitrah? Loh kok main dal mawon? Oh kira kan? Niki saniki kalau tanggati. Nek wonten tiyang seto ten ngene bulan Ramadan, niki wajib zakat fitrah ta mboten? Wajib ta mboten? Kok jawabannya seragam kabeh kan? Karena ndak tahu. Nggih. Para ulama Syafi'iyah, ini kalau ulama kalau bagi dalil, maka saya kalau bagi dalil. Para ulama Syafi'iyah memberikan ketentuan bahwa seseorang wajib membayar zakat fitrah ketika dia memenuhi 2 waktu, tidak boleh dipilih salah satu. 2 waktu. Yang pertama, masa akhir bulan Ramadan atau sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. 1. Oke, 1. Yang kedua, dia harus juga menangi. Kenapa menangi ini? Bertemu. Kenapa bertemu? Buat bertemu apa? Dia menangi loh, kita paham ya. Menangi ini kira bahasa Jepang. Jadi dia harus menangi bulan Syawal. Nah, selepas terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Gimana? Ngeten. Enten tiang kok kemudian saat niki Ramadan akhir makin halu niki pun rioyo misalkan. Nah, niki pun kepagi makin halu untuk matahari terbenam. Oke, matahari terbenam. Terus kemudian beliau masih hidup, maka wajib membayar zakat fitrah. Paham? Paham? Dengan jawab. Ini buat dengan jawab sampai setengah rolas temenan. Nah, kalau misalkan ada bayi yang dilahirkan pada saat pagi menjelang sholat Id, bagaimana hukumnya? Wajib tidak dia zakat fitrah? Tidak. Lah ini pun jelas tidak. Yang wajib zakat fitrah itu adalah dia menangi Ramadan dan menangi Syawal. Paham nggih? Menangi Ramadan dan menangi Syawal. Ada orang yang menangi Ramadan saja, tidak menangi Syawal alias wafat saat dari bulan Syawal, maka dia tidak kewajiban zakat fitrah. You understand? Dia tidak kewajiban zakat fitrah. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya itu sudah kadung? Apa sudah kadung? Terlanjur. Nggih, Bu, terlanjur. Lanjur. Bagaimana jika sudah terlanjur mengeluarkan zakat fitrah? Kan zakat fitrah ini kan mulai dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Id. Nah, ini boleh. Nah, ini saya tak zakat sajalah awal Ramadan. Boleh. Ternyata sebelum meninggal, bagaimana hukumnya? Apakah masuk kategori zakat atau masuk kategori yang lain? Yang lain, bukan kategori zakat. Karena dia tidak menangi Syawal, akhirnya masuk kategori sedekah. Ramadan sampun kalau wingi tanggal kali misalkan, ternyata saat ini sekto, pun piyambake sampun zakat, niatnya zakat. Tetapi karena boten kepada sing nomor kali tidak bertemu dengan Syawal, maka zakat yang diniatkan dulu itu berubah menjadi. Karena syarat untuk mengeluarkan zakat adalah menangi Ramadan dan menangi. Ada anak bayi kok dilahirkan sebelum sholat Id, subuh niki mau, misalkan kok lahir piyambakipun boten wajib zakat fitrah. Nggih, karena dia tidak menangi Ramadan.
enten bayi kok dilahirkan sak meten niki mau injing mau benjing riyo misalkan, maka bayi niki wajib zakat fitrah. Mulai mikir ya. Maksudnya itu mulai ngoten berarti kan ngoten nggih. Nah, jadi niki kan mungkin belum banyak yang tahu atas kata ini. Nah, itu jadi dua waktu itu harus dijumpai. Bila salah satu saja tidak dijumpai, maka kewajiban zakat fitrah itu menjadi itu dan kitab Nihayatul Zain halaman 174. Nah, itu nggih. Jadi harus jelas kapan lahirnya atau kapan mohon maaf wafatnya. Andaikan wafat hari ini Idul Fitri ngoten ya, terus piyambakipun dereng zakat, ternyata kok wafat saat dari subuh niku tetap wajib zakat fitrah karena perhitungan perubahan hari dalam kalender hijriyah niku mulai terbenamnya matahari. Berarti pun menangi Syawal. Dan wau dalu niku takbiran. Ajenge salat Id kados ngeten iki kan mangke jam 6. Nah, ternyata jam 5 sampun sedo. Ternyata kok dereng zakat niki wajib dizakati. Karena sampun menangi Syawal. Kan iki bertemu dengan awal bulan Syawal yakni terbenamnya matahari. Semenjak terbenamnya matahari bulan Ramadan. Betul nggih, paham nggih? Jadi ketika ada orang kok wafatnya subuh dan ini pas 1 Syawal, ternyata beliau belum zakat, maka ahli kuburnya harus memberikan zakat, mengeluarkan zakat atas nama Allah. Next. Nah ini, sampai belakang ini kok. Sedangkan ketika seseorang mempercepat atau takjil, dari takjil itu mempercepat. Jadi jangan lagi takjil itu segera berbuka. Mempercepat pembayaran zakat di awal Ramadan. Lantas ketika pertengahan Ramadan wafat, maka harta yang dikeluarkan atas nama zakat tersebut bukan menjadi zakat lagi, tetapi berubah menjadi sedekah. Demikian kitab Dalilul Muhtaj ala Syarah Minhaj. Maka bagi orang yang tidak menemui salah satu dari dua masa tersebut, misalnya seperti orang yang meninggal di bulan Ramadan atau bayi yang lahir pada malam takbiran, maka tidak wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Ini pun boleh jelaskan tahu. Ini guys, sampai boleh jelaskan. Oke, ini maaf. Nah, niki dasar hukum pembentukan amil. Ini kok wonten kira-kira apa niku? Niki boleh kakek to niki. Niku lho, nah. Niki dipindah saged ten. Sik. Apa kula gesere mawon nggih. Mboten saged. Nah, dasar hukum pembentukan amil. Ini yang membedakan antara amil dengan panitia. Niki fatwa MUI kula padosaken wingi sonten. Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Komisi Fatwa MUI saya menimbang mengingat. Langsung mawon nggih. Kok boten purun. Nah, memutuskan ketinggal jenengan ya. Saya bacakan mawon. Menetapkan fatwa tentang amil zakat. Pertama, ketentuan hukum. 1. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Oke. Saya ulangi lagi, seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Niki mengajukan diri dari pemerintah.
bisa kita sebut seperti Basnas, Lazisnu, Lazismu, apa mana? Dompet duafa, Nurul Hayat, apa malih? Macam-macam nih. Ini adalah seseorang atau sekelompok yang diangkat oleh pemerintah. Dia mengajukan diri tenggene pemerintah untuk mengelola zakat. Lembaga zakat kata saya niki, niku ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya provinsi, ada yang skalanya kota. Skala nasional ini harus mempunyai cabang di seluruh wilayah. Niku harus salah satu syarat kalau dia itu nopo skalanya nasional. Skalanya nasional. Maka seperti Lazismu, Lazisnu, Nurul Hayat, kemudian dompet duafa, apa lagi? Niku skala Basnas, niku skalanya nasional. Di mana-mana punya cabang. Niku ngoten. Oke. Yang kedua, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan minta disahkan oleh pemerintah untuk mengelola ibadah zakat. Jadi panjenengan damel panitia zakat. Selagi panjenengan tidak dilantik atau disahkan oleh pemerintah, baik poin A atau poin B itu harus disahkan oleh pemerintah, baru dinamakan dengan amil. Nek selagi boten disahkan kali pemerintah, boten amil lagi. Apa namanya amil? Panitia. Oleh sebab itu, misalkan panjenengan bentuk panitia zakat. Lah, panitia zakat ini kemudian minta disahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini boleh kelurahan, boleh KUA, karena masing-masing ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Sing tanda tangan, sing memberikan ACC itu adalah pemerintah. Boleh kepala KUA, boleh Pak Lurah atau Bu Lurah. You understand? Halo. Nah, niku ngoten. Nek panjenengan buat piyambak, nggih, buat piyambak ditandatangani kali warga sepuh misalkan, tetap itu bukan amil. Itu namanya panitia. Niki tidak hanya tenggene MUI, ada undang-undang juga, undang-undang nomor 2011 kalau supir. Tenggene kita pakai nggih wonten-wonten. Makanya kalau terangkan tentang dasarnya begini wonten. Jadi niku wonten. Terus pripun? Maka kalau panjenengan tidak diangkat oleh pemerintah, kemudian membentuk panitia, itu boleh. Sekali lagi boleh. Tetapi hanya sekedar membagikan, tidak berhak menerima. Loh, ini kalau menyampaikan apa adanya, tidak berhak menerima, karena yang berhak mengangkat amil adalah imam. Ini kita mungkin namanya imam, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad hingga zaman Khulafaur Rasyidin. Niku ngoten. Nah, kemudian ada lagi misalkan panjenengan mengundang Basnas, dikengken mriki, saya mau setor zakat fitrah sejumlah 1 ton. Panjenengan boleh setor kepada jenengan Basnas, dan juga boleh pun sampai warga derek angsal kok ternyata pun dibentuk Basnas pedal. Nah, ini buatan ngaku. Akadnya itu sangat nyata. Pak Basnas, ini saya punya zakat fitrah dari masjid sebanyak 1 ton. Saya berikan ke sampean selaku amil yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi mohon nanti ini warga saya belum ada yang dapat. Misalkan Pak A, Bu B, ini semuanya belum dapat. Warga saya kalau selesai semua boleh dengan tawar kemanapun mohon. Tapi mohon ini nanti diberikan dulu kepada
warga saya. Itu boleh akad seperti itu. Sama juga jenengan, ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh. Ini agak melenceng ya. Perihal tukar uang baru. Nah, saat ini usungan. Apa usun nih? Musim. Jadi perihal tukar uang, tenggene tuku pahlawan, tenggene alfalah, niku kata bungkul. Tukar uang dengan niat tukar uang saja, ijol, itu buatan kanggo, buatan ansar. Karena sama-sama mata uangnya, sama-sama mata uangnya, sama-sama alat pembayaran yang sama, buatan ansar. Tetapi kalau niatnya membayar jasa, niku ansar. Tiang sing antri apa niku kan, sing arep nyari kan antri. Pak, niki biayai kula ijol duit, sing niki biayai napa namanya? Jasa jenengan antri. Nek sekedar ijol duit tok akadnya begitu, niku mboten ansar. Tapi beberapa MUI Jombang ini buatan ansar, apapun bentuknya nggak boleh. Tapi Jawa Timur itu zaman Pak Abdurrahman Hafiz, ini akadnya yang penting. 1.000 dibayar 110. Nah, Pak, aku ijol duit sampai tak tambahi 10, ini dari biaya sampai tuku bensin pas antri yang boleh Bank Indonesia. Nah, ini boleh. Tapi ini langsung jual duit ya, lagi. Iya organik, nah itu pun 120 lagi mas. Nah pun padahal diterimanya cuma 1. Itu buatan apa? Kategorinya apa? Dalam? Kategorinya apa? Sekarang kategorinya apa? Buka apa? Makin mau bagi pertanyaan nih. Buatan kedua kan. Nah ini nanti mawon pasti dijawab nanti kan sampai setengah 12. Nah ini buatan. Kembali lagi kepada amil zakat ini. Jadi boleh kita itu menjadi amil, minta tolong kepada KUA, minta tolong kepada kelurahan untuk menetapkan ini. Walaupun demikian, ini pendapat saya pribadi, amil itu kalau memang mampu itu di boten usaha. Walaupun punya hak misalkan memang punya hak apa sih aku nggak zakat barang makan di wis akeh, itu lebih elegan, lebih bagus. Itu begitu ya. Jadi amil itu harus dibentuk oleh pemerintah. Selagi tidak dibentuk oleh pemerintah, tidak bisa. Niki Indonesia ngoten, MUI ngoten, undang-undang ngoten, fikih ngoten. Kemudian amil itu harus beragama Islam. Mukallaf niku nggih pun dewasa, arek cilik boten asal, amanah kita dipercaya asal piro dibagi sapiro, kemudian memiliki ilmu pengetahuan caranya menerima zakat, membaginya, nimbangnya dan seterusnya. Pun yang lain-lainnya itu teknis saja. Makin nanti saya berikan ini ke jenengan materinya. Nanti kalau kirim dan kopi. Nah ini dalil-dalil amil yang harus diangkat oleh pemerintah resmi negara. Satu, tenggene kita bajuri Fathul Qorib juz kali halaman 300 kali. Jadi kalau buka Pak boleh karena saya ingin meyakinkan bahwa yang saya sampaikan ini benar-benar benar. Qauluhul amil man istakmalahu al-imam ila akhiri ay kasain yajibuha wa katibun yaktubu ma'atahu arba'il amwal. Amil yaitu orang yang dipekerjakan oleh imam, yang diangkat oleh imam, yang diangkat oleh pemerintah untuk mencatat zakat fitrah atau untuk menarik zakat fitrah. Siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu muzaki, orang yang wajib zakat. Orang yang wajib zakat. Jadi amil itu diangkat oleh pemerintah, dipekerjakan oleh pemerintah. Imam, bukan imam masjid, bukan. Imam yang dimaksud adalah dasarnya mana imam jadi pemerintah? Ya apa? Dasarnya imam jadi pemerintah itu bagaimana? Loh, ya memang definisi ten gene fikih niku ngoten. Jadi nek jenengan tanglet ngoten nggih munine niku ngoten. Jadi ten gene ahkamul fuqaha atau sultaniyah, ahkam sultaniyah. Imam niku bunyinya
pemerintah. Dalam konteks ini imam itu punya pemerintah, bukan imam sholat. Oke, jadi ini bunyinya itu. Kalau di negara Cina, kira-kira di negara kafir begitu, kira-kira imamnya juga pemerintah yang ditunjuk. Di negara kafir, Misalnya ini di Cina, negara Nggih. Cina gitu. Nggih. Amirnya ditunjuk dari Iya, Cina. iya, Oh. iya. Atau ditunjuk oleh semisal tenggene Korea, tenggene Korea itu wonten misalkan ya, enten PCM, pengurus cabang Muhammadiyah, enten PCINU. Nah, ngoten nggih, enten PCI. Nah, masing-masing ini punya lembaga zakat. Lazismu nggih wonten. Tenggene Cina misalkan niki wonten ulama biyen kados MUI. Nah, mereka juga berhak untuk apa niku mengesahkan. Jadi harus diangkat oleh pemerintah atau yang lembaga resmi kados Kemenak misalkan negeri ini. Nah, setiap negara itu mempunyai apa namanya kados lembaga agama ngoten niku. Jadi setiap negara itu punya wakil-wakil agama. Nah, itu yang kemudian mereka berhak untuk apa namanya mengesahkan. Nah, bagus. Tak pikir mau imam masjid Pak Imam sih boleh Cina Korea jauh sekali itu. Keren. Namanya bukan imam tadi. Tapi tidak apa-apa. Memang begitu. Harus dibentuk oleh pemerintah atau yang beragama, yang lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Oke. Jadi misalkan ada Basnas. Nah, ini kan dibentuk oleh pemerintah. Nah, oke. Jadi Basnas ini boleh mengirim orang ke sini menerima zakatnya dari masjid. Lazisnu sekadar, lazisnu juga boleh dan seterusnya. Okay. Ada jaminan enggak apa yang kita berikan ke Basnas itu tersalurkan kepada warga? Karena begini, banyak kasus saya ada tetangga si A katakanlah, itu katakan jarang terjadi tersampaikan. Itu bagaimana? Kita kewajibannya adalah mengeluarkan zakat. Kewajiban mereka menyalurkan. Kita setelah mengeluarkan zakat selesai urusan. Jika mereka ternyata menyelewengkan, saya mungkin kalau sebut merek ACT, nah semacam itu urusan mereka. Kewajiban kita hanya mengeluarkan zakat. Selesai mengeluarkan zakat, selesai itu urusan mereka. Masa sing keluar zakat, itu ternyata kan nyampe, masa kita dituntut? Kan bukan. Nah, yang sana yang masalah. Jika yang sana kemudian ternyata itu menyelewengkan, ternyata saya dulu setor zakat ke Niku Wawu, ternyata kok diselewengkan, pastinya kan kita akan pindah. Kita mau pindah ke lain tempat yang amanah. Makanya tadi niku nih syaratnya amanah yang C. Wonten malih. Makanya kita mau pindah ke masjid atau itu apa nggak boleh Pak Ustaz? Apanya? Ya itu amel harus ke pemerintah ya. Harus dari pemerintah. Harus tetap itu ya. Harus dari pemerintah. Harus dibentuk oleh pemerintah atau mengajukan diri. Mungkin kalau langsung ngomong, nah nih, ngapunten kalau share nih. Ini untuk konsumsi di sini tidak akan saya share teman-teman. Iya. Makanya kalau hapus. Ini hanya contoh agar kita jelas. Ada ngeten iki, ini selagi yang tanda tangan yang mengesahkan bukan pemerintah, niki namine bukan amil, panitia. Sampai kok kenceng ngoten lho, memang bunyinya ngoten iki lho. Iya. Sing nomor kali ini, semuanya punya ngoten. Ini fakihnya ngoten. MUI saja ngoten. Undang-undang ngoten. Tenggene Bahsul Masail NU ngoten. Majelis Tarjih Muhammadiyah sami ngoten. Nggih niki saya setuju. Memang niki berat Pak. Karena kebiasaan kita niku wis ngeten iki. Nggih kan? Wis ngeten iki. Tradisi dimanapun. Dan saya menyampaikan ini ya gak diundang mana aja resiko. Tapi memang harus disampaikan agar ini menjadi sah. Ngoten.
boleh, sekali lagi boleh panjenengan itu tidak perlu diangkat oleh pemerintah, tapi panjenengan tidak berhak menerima zakat karena bukan amin. Kita sendiri apa kan? Sekedar. Atau kalau misalkan sampean itu kepengen oleh, tapi bukan dari harta zakatnya, bukan dari bar zakat. Masjid mempunyai ongkosi. Oh ternyata gini. Sampai tak kayak dulu bagian zakat ya, ini itu masjid. Itu boleh. Sekali lagi niatnya. Makanya dalam hadis niku innamal a'malu bin. Jadi sampai seperti teman nih gitu ternyata. Ini saya sampaikan apa. Terus kemudian napa niku? Jadi kan takut napa niku? Enggak, kalau sekedar panitia karena enggak pengen ribet gitu loh Pak. Jadi panitia sudah ikhlas tidak mendapatkan apa-apa. Boleh Bagikan ke lingkungan biar memang nyampainya ya ke lingkungan. betul, boleh itu penting. Ya? Boleh, asalkan panitia tidak mengambil zakat fitrah. Boleh dan bagus kan? Boleh dan bagus. Boleh dan bagus. Monggo kalau memang dibuat seperti ini namanya panitia. Lho niki ten ngene kula pelemahan niku nggih ngoten, ten ngene griya kula pagesangan nggih ngeten. Semuanya hampir semuanya ngeten. Kita tidak pernah menyerahkan zakat kita kepada lahismu, tidak pernah saya pikir. Karena ini hal baru. Saya sampaikan apa adanya. Ini resikonya gede. Karena memang tapi memang ini ilmu harus disampaikan, nggak boleh itu. Paham. Ngoten nggih. Jadi niku ngoten, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Amin. Jadi harus ngoten. Atau misalkan begini, panjenengan menyerahkan langsung kepada apa namanya? Mustahik itu boleh. Langsung kepada mustahik. Intinya di komen ngeten tok, ambil ambek panitia. Niku mau. Nek ambil oleh nerimo, nek panitia mboten oleh nerimo. Nek panitia dong oleh masjid aja sampai nerimo. Nek syukur-syukur masjid mempunyai ide, ya sudah nanti diongkosi. Ongkosinya berupa beras seharga 3 kilo misalnya. Nah itu beda lagi urusannya. Karena niat ongkos bukan ngambil dari beras zakat. Di luar ada. Dan apa ya? Di luar beras zakat. Di luar beras. Ada pertanyaan? Sama itu oleh tentang ini. Lalu kalau yang Saya yang lagi poso. Misalkan itu kan keputusannya di tahun 2011 ya. Nggih. Omaro yang bertanggung jawab ya, Omaro pemimpin. Nggih. Kalau sebelumnya kita melaksanakannya itu panitia dapat ambil, itu hukumnya apa ya? Sebelum apa nih? Sebelum ada putusan. Sebelum ada putusan ini ya. Selagi tidak tahu, tidak masalah. Enten putusan ini, jenengan boten semerap, boten masalah. Wong boten semerap gak kena hukum. Nggih sami ngeten. Enak karo sami ngeten. Panjenengan ten ngene Jakarta. Ada transportasi sing enak. Pesawat, jenengan aku pernah gak lah Pak. Bisa ya. Kita milih pundi kira. Nggih mendingan sing karo. Dengan ngerti artinya ilmu ini agama ini tertongkar. Memang kalau bingung enak karo ya bebas. Tapi nggak tidak ya seperti itu. Ini kok Habibie nih sing ngurus ini. Pak Habibie. Kategori warga tadi itu maksudnya kategori warga yang bagaimana? Warga apa nih Bu? Sebelum kita memberikan badan zakat ya, menyerahkan ke badan zakat, warga kita sisihkan dulu, kita kasih dulu. Yang dimaksud kategori warga yang bagaimana? Jadi ngeten nggih. Jadi yang ngeten nggih, pun salah paham. Misalkan ada sisa zakat. Niku tidak serta-merta diberikan kepada apa? Lasnas, basnas, boten. Jenengan boleh dibagi ke sini habis nggak masalah. Habis nggak masalah. Yang penting niku wau, nek panitia boten oleh mendet, nek ambil akan mendet. Pun niku wau. Andaikan ada sisa, sekedar, andaikan ada sisa, niku tidak harus diserahkan kepada basnas. Nggih, misalkan mriki kok pun temas kabeh, jenengan seberang jalan, kok wonten tiyang sing butuh, kok derek angsal kali masjid sebelah, angsal diparingi. Nggih.
Terus kemudian ngeten, Ustaz, ya napa nek langsung kula serahkan mawon. Kanggo kula niki persis mboten saged makmum to ya. Angsal boleh. Intine niku mek panitia mboten angsal mendet sama sekali berdasarkan. Ambil angsal untuk menjadi ambil harus diangkat oleh pemerintah. Yang saya maksud itu warga tadi lah. Nggih. Warga itu warga yang miskin atau warga umum gitu. Yang miskin. Nah, bisa itu. Nggih, kan fuqara tadi itu 8 itu. Jadi semua warga. Apa? 8 golongan yang tadi niku. Nggih. Nah, kapunten nggih, kapunten. Niki misalkan yang tanda tangan itu ketua Pak Lurah atau Bu Lurah atau Pak Lurah yang pelindung niku. Dengan itu yang tanda tangan di sini Pak Lurah. Nah, mriki niku hitungannya sah. Karena pemerintah wakil dari pemerintah diangkat oleh pemerintah. Karena bagian dari pemerintah. Boten bahu jenengan terus mengajukan ngene Kemenang itu disahkan ribet niku. Karena yang lembaga seperti itu seluruh lembaga kayak Basnas dan seterusnya niku. Jenengan mau tanglet nggih? Ngeten-ngeten niku. Nggih. Sampean Pak. Nggih. Nggih niku ngoten to niku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan itu bukan kebiasaan sekarang, tapi kebiasaan zaman dulu. Itu kalau di desa itu tiap-tiap orang itu ngasihkan ke tetangganya, umpama zakat, ke saudaranya, apa tetangganya itu gimana hukumnya? Nggih. Uang zakat itu ya pakai keterangan iki. Pakai itu derek. Jadi serius ini pakai usaha kan. Pun nggih, pakai niku wonten malih. Jadi tidak boleh ndak zakat dengan uang. Itu kan aturannya. Terus niku bagaimana kalau misalkan diberikan kepada yayasan yatim piatu? Tenggene mriki niku dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat niki tidak ada bunyi waliyatama. Betul ya? Tapi yatim misalkan dimasukkan kategori miskin boleh. Jadi memberikannya itu bukan memberikan kepada yatim, tetapi kepada fuqara masakin. Kebetulan biasanya mungkin yatim itu ekonominya boten mampu. Nah itu boleh masuk kepada kategori miskin atau fakir. Betul nggih? Pertanyaannya ditunda ya. Kalau seakan jenengan matur sobat halu mungkin mengatakan nggih schedule. Nggih iki pun jelas nggih. Nah, niku makanya. Nah, niki juga menjadi problem. Bagaimana jika demikian? Saya menjadi bertanya niku kenapa kok ditujukan kepada NUKER Lahisnu Kota Surabaya? Kalau demikian ini andai saja ini ditujukan kepada lurah Manuan, niki pas, maka kitanya yang menjadi panitia, menjadi amil sekaligus. Jadi niki niki kan panitia, niki posisinya masih panitia. Kemudian niki surat niki ditujukan kepadanya niki, ketika bukan niki loh, kepadanya niki ditujukan kepada lurah, maka ini menjadi resmi. Panitia ini bukan panitia malih tapi amil. Maka sehingga akan surat, keluarkan surat itu Pak Lurah. Stempelnya Pak Lurah, tanda tangannya Pak Lurah. Utawa jenengan nyuwun teng gene KUA. Sah. Nek dibentuk ngeten iki misalkan niki masih panitia. Nah nek jenengan kados ngeten iki berarti jenengan ngundang NUKER Lahisnu datang ke sini untuk membantu mendistribusikan zakat. Wonten nggih. Kan ini posisinya kan wonten kan kepada yang terhormat NUKER dan seterusnya. Niki anuan kula nggih. Andai saja niku dimintakan kepada untuk membentuk napa niku JP ZIS. Niku boleh kita menjadi amil. Nek kados ngoten iki NUKER ndak punya wewenang untuk membentuk napa namanya amil mboten ada. Yang punya wewenang adalah pemerintah. NUKER kesini untuk membantu mendistribusikan boleh karena dia diangkat oleh pemerintah. Tapi dia sendiri tidak boleh membentuk di sini jadi paham ya? Atau di sini disetorkan ke sana. Itu tasnya kata loh Pak.
RW boleh sepanjangnya daripada pemerintah yang ada di kampung. Dia buatan semerap nih, kalau ada jawabannya. Saya jawab dan tahu kalau nggak. Kurang awal ini kan. Jawab dan tahu. Jadi sebenarnya ini gampang kok. Jadi kan nyuwun bangun dibaringi buatan. Kalau memang tidak dibaringi sudah kita jadi panitia saja. Masjid mendiskusikan. Ini mau tadi begini. Kok buatan? Selama ini selama pun mau takut mana? Kan ada usahakan ibu nih kalau. Makanya kalau dia kasih tembeli ini kok sungguh, kalau sungkan gue. Pun makin maling. Zakat fitrah menggunakan uang. Nanti ini penting. Ini kok bapak taruh itu. Bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Pun ya, 1 sok ukurannya 1 sok. 1 sok itu 2,7 kilo. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? 1, tidak sah. Tidak sah. Contoh, Pak, saya zakat fitrah, petang mulai. Tidak boleh. Tidak sah. Niki menurut Syafi'iyah dan jumhur ulama. Tidak boleh. Tidak sah. Caranya bagaimana agar sah? Masjid menyiapkan. Nah, niki pun semarang ya. Niki pun semarang enak, berarti protes. Tapi nek sing nyakit nol, angel ngeten. Ilmu ya itu disampaikan. Pak, saya beli beras 3 kilo, harganya pinten? 50 asalkan, 40. Nggih pun niki disusui. Nah, niki zakatnya tetap zakat bahan pokok makanan. Cuma tumbase begini. Buat nanti aku tuh bukan aku tak zakat ini mulai ternyata bukan menyediakan beras tidak boleh. Itu menurut Syafi'i. Deal? Lanjut tadi ini. Apakah berasnya harus diganti lagi Pak? Apa hanya untuk beras itu aja? Enten sing mengatakan sampai dicampur. Jadi pun kumpul kata nggih, diurap. Niku wonten sing ngatos ngoten. Wong sing kula ten gene mara sepah niku saking hati-hati. Sampai sing siji ndil niku digoleki. Nggih. Nah, iku nek siji terus koncone kata. Jadi kata gitu. Nah, niku nggih. Jadi yang pertama tidak sah jika menggunakan uang langsung. Niku pendapatnya Syafi'i dan jumhur ulama. Kemudian ada yang mengatakan sah. Ini dulu enak fikih ini ngoten. Ya kan tadi katanya sah. Kalau saya tidak sah. Memang ini fikih ini ngoten. Sah jika menggunakan pendapatnya As-Sauri atau mazhab Hanafi. Tetapi harus konsisten menggunakan mazhab Hanafi. Jangan milih. Contohnya kita milih. Contohnya kita 1 sok kurma. Jadi mazhab Hanafi itu 1 sok itu ukurannya itu 3,8 kilo kurma. Mboten beras. Nek jenengan damel zakat uang niku ukurannya kurma. Mboten beras. Walaupun itu makanan bukan makanan pokok kita. Paham? Harus total niku. Konsisten di bawah. Harus konsisten mengikuti mazhab Hanafi secara keseluruhan. Yaitu 1 sok kurma setara dengan 3,8 kilogram. Jadi jenengan nek zakat duit damel mazhab Hanafi hitungane tuku kurma seharga kurma pinten 3 kilo 3,8. Paham? Mboten beras. Paham nggih? Mboten beras tapi kurma. Niku sing damel zakat uang. Tapi nek jenengan tumbas uang ten gene ambil atau panitia boleh. Nggih. Tapi nek setor duit mawon harus seharga kurma 3,8 kilo. Atau kalau gandum itu sebesar setengah sok. Harus kurma dan gandum. Paham? Nah ini bagi yang mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk uang harus berpedoman kepada mazhab Hanafi secara total, baik dalam tata cara atau kadarnya. Boten angsal kemudian beli beras, zakat uang, tapi tukune beras, boten angsal. Zakat gawe duit, maka yang dibeli harus kurma sebesar 3,8 nih.
maka dikeluarkan secara langsung dengan kadar 1 sok adalah 3,8 kilo sesuai dengan salah satu pilihan takaran harga berikut. Bulan April 2023 harga kurma A2 sak monten sak juta 154.000. Sampeyan milih sing niki ya. Sukari dan seterusnya. Nah, niku monten. Niki 3 kilogram 3,8 kilo niku harganya kalau ajuan niku 1.250.000. Sukari 150.000. Mboten napa-napa nek jenengan milih niki. Itu mazhab Hanafi kali madhab Sufyan As-Tsauri, Imam As-Tsauri niki. Tidak boleh kemudian aku tak tuku beras saya 3 kilo seharga beras mboten aksar. Harus seharga kurma atau gandum. Pun. Nah niki zakat produktif. Niki nggih penting niki ya. Wis niki dalile mboten salah. Oke contoh langsung mawon. Nah niki zakat produktif itu zakat itu harus menghormati mustahik. Ini kan enten jenengan nanti semerap boten dikumpulaken tiyang mustahik nyok sampai napa niku sulung-sulungan niku niki mboten menghormati mustahik. Mboten napa niki seorang ibu mengandung bayi nekat ngantri untuk mendapatkan zakat berupa uang 50.000. Masyaallah. Nah, niki sing sebelah kiri niki sing rebutan, sing sebelah kanan niki namanya zakat produktif. Zakat produktif itu berasal dari zakat mal yang dikumpulkan tidak diberikan eceran kados ngeten. Ini kan eceran nih. Cepat habis, konsumtif ini namanya, bukan produktif. Zakat produktif itu misalkan ini kok orang ini semangat bekerja, ibadahnya rajin, tapi tidak punya alat yang digunakan bekerja, maka ditukokno gerobak dengan harapan apa? Yang dulunya dia itu mustahik naik tingkat suatu saat menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan. Ini boleh dan bagus. Nek sekedar ngeten niki menghina. Nek nggo 50.000 gak usah ngumpul nopo. Jenengan datani. Kados Umar bin Khattab niku. Tepak ta mboten jenengan? Ada bayi nangis langsung digotong piyambak berasnya. Niki dikumpul mulai. Nah, gotong waktu sampai. Nah, niki boleh. Zakat produktif ini berasal dari zakat mal. Oke. Zakat mal kok terkumpul 20 juta misalkan. Digecer kok 300. Niku kurang pas. Jenengan Pak Dosi yang sing agamane nopo. Terus semangat kerjane bagus. Coba jenengan. Dan ngene pati enten zakat produktif model ngeten iki tapi diberikan becak. Ambil ngayu becak karena memang tidak banyak terus kemudian bisanya becak. Yang bersangkutan jadi pesan becak agar dia suatu saat diharapkan naik tingkat menjadi muzaki bukan hanya mustahik. Niku angsal. Niki dalile tapi harus izin. Nah, harus izin dari yang bersangkutan. Misalkan sakjane wong niku angsale misalkan 50.000 tak tambah. Mbak, sampean tak tambahi ya. Iki aku gak gelem ngekei sampean duit. Aku wedi entek, wedi sampean des. Aku kepingin sampean nanti itu diri itu boleh. Tapi syaratnya harus izin dulu. Harus izin dulu. Harus izin kepada mustahik. Paham ya? Next. Alhamdulillah gak ada pertanyaan. Asik kata ya. Niki kelompok boten kangge selawat lho niki kelompok. Memang antusias itu luar biasa. Nisab emas ini. Karena ini yang sering kita lakukan. Nisab emas itu sebanyak 20 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar itu adalah 85 gram emas. Jenengan gada emas, buatan emas Fatoni, buatan emas Lukman, buatan ini. Emas yang temenan. Emas yang buatan digunakan menjadi perhiasan. Jenengan damel perhiasan. Kok nggak ada mas-masan malih sebanyak 85 gram, oke? Dan sudah haul sampai 1 tahun itu wajib zakat. Deal? Jenengan nggak ada emas sebanyak 85 gram, tetapi didamel perhiasan anake, baik putune,
sampai tahun kiamat niku mboten termasuk. Selagi itu nyaman. Yang tersimpan, yang tidak terpakai. Ustaz, napa nek kalau ecer ngoten? Sekarang sampai ya. Terserah jenengan. Tapi yang dimaksud dengan fikih ini itu yang tersimpan, bukan digunakan sebagai perhiasan. Jika sudah berlalu 1 haul maka dia wajib mengeluarkan zakat. Contohnya ngeten. Nah niki jenengan singkat. Enten sing ada 85 gram. Nek mboten enten nggih lanjut mawon. Tapi dihitung mawon nggih, cobi. Iki cepat terus. Jadi hitungannya zakat emas itu harus mempunyai emas sebanyak 85 gram dan emasnya itu disimpan, bisa batangan dan seterusnya, pokoknya disimpan dapat dipakai. Jadi nisabnya adalah 2,5% atau 1/40 dan seterusnya. Misalkan seseorang memiliki 90 gram emas, maka jika sampai 1 tahun wajib mengeluarkan zakat 1/40 atau 2,5%. Cara ngitungnya bagaimana? Yaitu jika harga emas per gramnya adalah 100.000, maka perhitungannya adalah 2,25 gram dikalikan 900.000. Paham ya? Paham tak betul? Apa dibaleni? Jadi nek gak ada emas 90 gram, nggih, ulangi balik, jika punya emas 90 gram, nggih, itu wajib mengeluarkan zakat emas. Besoknya harus mengeluarkan zakat malnya berupa emas itu. Caranya bagaimana? Dihitung. Pada saat itu harga emas itu berapa per gramnya? Nggih. Misalkan ten mriki kula hitung adalah 900.000. Niku sing ringking. Nggih, sing bawah. Maka yang sebelumnya ini dihitung dulu 1/40 kali 90 gram. Hasilnya adalah 2,25 gram. Nggih. 1/40 niku adalah 2,5%. 2,5% atau 1/40. Letakkan. Nih. Oke, jadi yang pertama kan ini 1/40 dikali 90 gram. Karena biasanya nggak ada emas 90 gram. Nah, cara ngitungnya bagaimana? 2,5% dikalikan 90 atau 1/40 dikalikan 90. Hasilnya 2,25 gram. Niki yang harus dikeluarkan. Yang harus dikeluarkan emasnya itu adalah 2,25. Nah, 2,25 itu dikalikan per gramnya. Ten mriki wau dikatakan per gramnya adalah 9. Berarti 2,25 dikali 900 sama dengan 2.020. Ngoten nggih? Buat saya pikir cukup demikian karena sudah sangat lama. Niki zakat profesi nggih wonten iki. Wonten pertanyaan nggih. Jadi tadi ada simpanan 85 gram. Nggih. Kalau kurang dari 85, Nggih. apakah itu wajib? Kurang dari 85. Seandainya itu dapatnya itu 90 tadi, itu yang dizakati itu kelebihan dari 85 itu atau keseluruhan? Maksudnya kurang 85 kok ketemu 90? Tadi dapatnya 90. Nggih. Punyanya 90. Nggih. Kemudian apakah itu dizakati semuanya atau kelebihan dari 85? Jadi yang dimaksud itu adalah jika mempunyai harta minimal 85 gram. Iya. Nah, kalau dia mempunyai harta 65 atau 80, bukan wajib. Tapi kalau 90, ya 90-nya yang itu. Bukan 85-nya. Kelebihannya. Nggih. Jadi batas betul. Batas yang wajib kita mengeluarkan zakat itu ketika mempunyai emas sebanyak 85. Iya. Nek nggak ada emas 83 boleh wajib. Kok nggak ada emas 85, ya 85 yang dikeluarkan. Nggak ada emas 100 gram, ya 100 gram itu yang dihitung. Bukan kelebihannya ya? Bukan. Oh iya, semuanya. Betul. 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 Makasih. Siap. Cukup semangat nggih. Sampun siang sajane ngeten setunggal kas niki zakat profesi. Oh, wah nggih Ibu. Nggih. Niki sajane siap. Nggih. Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita punya bangunan rumah selain yang ditempati dan itu tidak dipakai Ustaz,
zakat malnya menghitungnya bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam. Saya tidak tahu. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Tapi kalau ajeng kalau tulis mau dalu, pakai kalau PR mau. Wonten tapi itu masakan dengan wonten emas, wonten perak, wonten penghasilan. Nek niku kok dereng-dereng mau dalu sempat mau tapi pun ngantuk. Jadi wonten semangat jawaban. Matur nuwun Ustaz. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kata ya, kata tanah, kata deko di mana-mana. Itu saya tahu. Nggih, terus. Kapunten. Pun nggih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah semangat thalabul ilminya luar biasa. Sanjange Nabi Muhammad yang sing 1 jam saja duduk untuk belajar ilmu itu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Mau dalu kok enak banget. Itu namanya fadhailul amal. Jadi agar kita itu semangat belajar. Itu boleh, itu namanya fadhailul amal. Agar kita semangat belajar. Makanya di dalam hadis niku carilah ilmu dari gendong ibu sampai lihat. Tengge untuk zakat profesi nanti saya kirimkan filenya tengge laptop ini. Kalau ada pertanyaan via WA cukup sebentar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin bermanfaat. Sekali lagi jika ada jawaban yang kurang berkenan, kula nyuwun ngapunten. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami dan setelah saya cek memang demikian. Jadi nanti akan saya bawa kemana-mana agar kita belajar. Cukup semanten kebenaran itu saking Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan tempat khilaf nuwun agungipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli